Yuk subscribe yuk. Oke, balik lagi ke Kautish part tambahan karena cukup seru bicara dengan Bang Haider ini hari ini. Jadi kita nambah, biasanya cuma 1 jam durasi kita ini nambah. Ini mah demen aja, demen ngobrol, jadi kita nambah terus. Oke Bang, tadi kita sampai permasalahan masyarakat orang-orang Indonesia ya, orang-orang Indonesia di masa di era digital ini. Nah, pertanyaan besarnya adalah kira-kira bagaimana sih budaya milenial itu mempengaruhi karakter orang-orang Indonesia nih? Tadi kan kita udah dapat satu nih tentang individualis ya, karena anak-anak generasi sekarang sudah terbiasa sendiri, jadi mereka individualis nih. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Bang? Kaum milenial sekarang nih ya. Ya Bang. Seperti yang kalau menurut hemat gue, memang gue masih yakin bahwa orang-orang Indonesia masih punya di dalam dirinya konsep lokal jenius. Yang tadinya lokal jeniusnya itu per suku, tapi di dalam diri kita udah punya konsep lokal jenius sendiri. Dan gue juga sangat yakin bahwa semua yang terjadi di media sosial, yang rasisme, yang kasus Pangeran Brunei, lalu BTS Army, itu hanya dan gue sangat yakin memang masih banyak orang-orang yang paham tentang bahwa rasis itu nggak baik, bullying itu nggak baik, masih banyak, dan gue yakin akan hal itu. Jadi justru kita harusnya memang sebagai orang-orang milenial itu mulai lebih belajar berinteraksi. Jadi kita memang nih teknologi memang sangat besar, sangat maju, sangat pesat, semua informasi ada di situ, tapi kemampuan menyaring kita kan nggak kita olah. Nah, bagaimana cara mengolah kemampuan kita untuk menyaring semua berita itu, semua informasi? Ya caranya kita berinteraksi, bersosialisasi. Kita bisa paham. Kalau enggak, yang terjadi nanti kesalahpahaman yang cukup banyak ternyata masih dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Kalau misalkan kita berbicara kasus rasis bullying di media sosial, itu kebanyakan dilakukan oleh anak-anak milenial, anak-anak muda. Tapi ternyata rasis dan bullying yang dilakukan di dunia nyata dilakukan oleh orang-orang yang seumuran kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Mereka kurang kurang menyerap informasi. Kasus-kasus ibadah di rumah orang non-muslim di Bekasi yang diberhentikan oleh segelintir orang karena nggak boleh dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk ketidaktahuan informasi bahwa nggak boleh ada ibadah di masa sekarang, makanya mau nggak mau mereka di rumah, dan itu juga kan cuma keluarga doang. Betul. Bukan yang manggil orang-orang umatnya banyak terus di situ, enggak, karena kebetulan itu rumah emang orang pengurus gereja, dan itu yang kemudian disantroni oleh orang-orang situ. Nah, itu kemampuan justru ya yang kayak gitu sebenarnya juga berpotensi, dan itu yang harus kita hindari. Oleh kelah kita menyampaikan informasi di media sosial, di WhatsApp kan sekarang lebih banyak tuh, bahkannya ada jargon anekdot itu dokter WhatsApp. Jadi mereka mampu menjawab semuanya berdasarkan WhatsApp. Nah, biasanya itu ibu-ibu tuh, kan, ibu rumah tangga sama bapak-bapak pensiunan. Parah. Nah, itu tuh menarik tuh Bang. Kalau fenomena itu juga muncul semenjak media sosial ini digunakan luas gitu ya. Semua orang itu jadi tanda kutip ya serba pintar, serba tahu, semuanya dijawab, semuanya diselesaikan. Bahkan itu beradu argumen, berdebat, sampai berdebat kasar itu muncul di media sosial tuh. Ini apa ini? Ada apa nih dengan masyarakat kita nih? Ya, masyarakat kita gagap teknologi, tapi dari segi yang bukan
bukan yang gaptek ya, bukan yang nggak ngerti cara mainnya, bukan yang seperti itu. Gagap teknologi ternyata bisa dia nggak ngerti cara mainin gadgetnya, atau dia bisa mainin gadgetnya tapi tidak bisa self control terhadap apa yang ada di dalam gadgetnya. Gagap teknologinya itu berarti mereka masuknya ke situ. Kalau kita, alhamdulillah, ente, aneh, teman-teman yang lain mungkin kita bisa menggunakan gadget, terus kita juga bisa menyaring informasi mana yang ngaco, mana yang, soalnya kalau di informasi gitu kan nggak bisa kita bilang salah atau benar, yang bisa kita bilang ngaco apa enggak ini orang, ini tulisan. Mana yang ngaco, mana yang nggak ngaco kan kita bisa tuh. Tapi ada orang di luar sana yang gagap teknologi, bisa memanfaatkan teknologi tapi masih nggak bisa menentukan mana yang ngaco, mana yang nggak ngaco. Kayak gitu. Iya, ternyata itu ya masalahnya. Waduh, memang pusing juga kalau kita menghadapi dunia digital zaman sekarang ini. Itu kan banyak tuh di apa di saya sih lihatnya di Instagram gitu. Bagaimana murid-murid kurang sopan, bertindak kurang sopan pada gurunya atau dosennya. Anak-anak generasi sekarang yang katanya ya dibilang generasi Z, generasi milenial itu kadang-kadang membuat sikap-sikap mereka itu membuat generasi baby boomers itu tersinggung atau generasi-generasi yang lebih tua tersinggung karena ternyata memang itunya perbedaannya sangat besar tadi. Berarti cukup berpengaruh juga ya sama karakter ya secara umum itu karakter manusianya, karakter bangsanya gitu ya Bang ya. Ya, ya di sekolahan ada peraturan jelas lo nggak boleh main HP. Misalkan ya, tiba-tiba lo main HP lagi pelajaran, HP lo diambil, terus lo pulang balik-balik ke sekolah bawa senjata tajam. Kan ada berita itu. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Nah, itu yang apa? Terus kemudian ada murid ditabok gurunya gara-gara nakal, dibilang ngasih tahu. Waktunya datang-datang, orang tuanya datang ke sekolahan, mukulin gurunya. Kan ada berita kayak gitu. Betul. Zaman dulu kita, gue bisa yakin 100% deh, lo dipukul sama guru, lo ngadu ke orang tua, lo dipukul lagi. Tambah pukul. Itu. Nah, berarti kemana tuh? Berarti balik lagi ke self lingkungan sendiri. Di lingkungan sekitarnya. Bagaimana seorang kaum milenial di zaman sekarang, self control parentingnya, lingkungan sekitarnya itu sangat berperan dalam menggunakan gadget di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kayak gue misalkan punya anak perempuan, dia mau nonton HP, misalkan mau nonton kartun di YouTube, oke, dari jam sekian sampai jam sekian, habis itu udah nggak boleh lagi. Itu semacam penjagaan dari keluarga sendiri. Nah itu yang gue rasa harus ditekankan lagi. Oke lah kalau misalkan banyak yang bilang kaum yang golongan sebelumnya mudah tersinggung oleh perilaku mahasiswa masyarakat anak-anak zaman sekarang. Ya yang pertama dari masa anak zaman sekarang juga mereka tidak ada self kontrol baik dari diri sendiri yang diajarin dari lingkungan keluarganya, dan juga di angkatan yang tua ini yang di kita yang kebanyakan memang berada di posisi yang I'm always right gitu loh. Betul. Kalau I'm always right, you are wrong. Nah itu yang nggak pemikirannya seperti itu. Kalau kan dulu kita ingat tuh kalau tiap di Mosma, betul. Ingat pasal 1 senior selalu benar, ingat pasal 2 kalau senior salah, ingat pasal 1. Anekdot kayak begitu itu ada di golongan kita selaku golongan yang lebih duluan lahirnya. Gue nggak mau bilang tua karena gue nggak tua. Itu selalu tuh terpatri di orang yang lahir duluan daripada zaman-zaman sekarang. Anak-anak sekarang tidak terpatri pemikiran bahwa mereka harus sopan santun namanya lebih tua, karena dari yang tadi gue bilang dari lingkungan sekitarnya juga tidak menunjukkan hal seperti itu. Akhirnya terjadi ya udah bentrok. Tinggal salah satu aja mau kayak mana nih tadi, kayak legowo apa gimana. Kalau gue cenderung santai kan, cenderung santai lah. Cuma kalau mahasiswanya udah ada yang kelewatan, gampang. Kalau dia di WhatsApp grup tinggal di kick aja. Dia juga galak amat. Iya Kak, kalau mereka sampai kebablasan gitu loh. Tapi kalau cuma bercanda ngasih meme di grup WhatsApp, itu sih gue bilang nggak masalah. Justru kalau gue lagi ngasih informasi di grup WhatsApp, mereka balasnya, baik mas, terima kasih mas, baik mas. Terus gue langsung, ya elah, ini terlalu mainstream nih jawabannya, tambahin meme kayak, baru tambahin meme.
Kan begitu. Tergantung kitanya aja. Betul, Dari betul, kita betul. sebagai selaku orang yang lahir duluan ataupun dari mahasiswanya sendiri. Gua rasa sih kita orang Indonesia masih mampu menempatkan diri di diri kita dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gua rasa udah sangat terpatri sama orang Indonesia. Gue sih masih Oke, yakin. mantap. Terakhir deh Bang, terakhir. Ya, Eh, Kira-kira Abang mau ngomong apa nih kalau misalkan ada generasi milenial yang nonton YouTube kita ini? oh ini yang gue tunggu-tunggu. Apaan sih? Quotes Oh, quotes mantap. ini. Rumi pernah bilang nih, Jalaluddin Rumi pernah bilang, kalau orang mencari kebenaran, dia sama saja berjalan di atas kebodohan. Kalau nggak salah seperti itu. Pada dasarnya kebenaran itu harusnya nggak usah dicari, tapi dia akan datang dengan sendirinya. Kan kasarnya seperti itu. Buat anak-anak muda, milenial, berhati-hati aja sama jempol, sekarang tuh jempol, dan gadget. Kadang kita tidak gue nggak menafikan kemajuan teknologi, tapi akan ada baiknya kalau kaum muda sekarang itu bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Kita tentu lebih bangga Indonesia terkenal karena ada warga Indonesia yang diangkat menjadi tim komputer di NASA daripada ada warga Indonesia yang ngepost rasis di Instagram Vanuatu. Benar. Itu pasti akan lebih bangga dan tidak menutup kemungkinan pasti akan ada yang seperti itu. Dan ingat aja kita banyak masyarakat anak-anak muda sekarang yang udah mampu ngehack semacamnya, kemudian ditarik oleh orang-orang yang berkepentingan karena saking jagonya itu gitu loh. Dan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya skill kita itu. Ya kalau lo bisa bisa menggunakan komputer dengan kode-kode yang semacamnya, ya manfaatkan untuk membangun negeri ini. Itu aja. Daripada menghabiskan waktu luang untuk komen nggak jelas di postingan negara lain, di orang lain, atau ngehack tempat lain, mending memanfaatkan waktu luang untuk belajar mengenai coding itu. Karena harus diakui di masa-masa yang datang semua serba komputerisasi, semua digitalisasi. Manfaatkan hal-hal tersebut. Nanti juga buat orang-orang tua juga perlu gue bilang. Jangan gaptek, jangan gagap. Mau nggak mau lo harus nerima bahwa dunia ini dinamis, dunia ini berubah. Nggak bisa berpola pikiran seperti yang dulu-dulu. Itu udah ketinggalan zaman, gitu aja. Oke. Asik sekali perbincangan hari ini dengan Bang Haidir, dosen paling hits di FIBUI. Ini nih, bahaya nih. Setelah YouTube ini keluar, langsung muncul itu apa? Tagline dosen hits itu keluar langsung, booming langsung. Viewers lo naik nih. Harus dong. Subscribe naik nih. Oh, lumayan tuh. Itu juga yang dicari. Oke. Oke, Bang. Pokoknya terima kasih banyak sudah gabung hari ini. Nanti sama-sama, Bang. Kalau kita perlu share ilmu lagi, ini ilmu Bang Haidir ini banyak banget sebenarnya, tapi karena waktu kita terbatas, pokoknya saya emang nggak mau tahu, pengen ngundang lagi aja pokoknya. Kita bicara yang lebih panas lagi. Bagaimana? Ya, gua setuju tuh. Bagaimana tentang arkeolog di Indonesia atau benda-benda mati, ngapain sih ngegali benda-benda yang kayak gitu, Bang? Itu tuh kita akan tanya-tanya lebih lanjut tuh. Apalagi nih siap. Kita ngobrol sama dengan calon doktor arkeolog Indonesia. Amin. Oke, saya calon dokter. Oke, Bang, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan terus, Bang. Ya, sama-sama, Bang. Kita ketemu lagi nanti setelah pandemi selesai, kita bikin konten bareng di kampus ya, Bang. Sip. Siap. Oke, teman-teman, begitu hari ini seru sekali. Pokoknya tunggu kelanjutan episode dengan Bang Haidir. Cukup sekian, sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Bye-bye.
es sein, dass Gerechtigkeit hier weniger wert ist als Geld und Hype? Wie kann es sein, anstatt Respekt und Anerkennung gibt es hier nur Neid?